Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau nyeritain salah satu salah satu teman aku yang udah jahat sama aku dulu sampai sekarang udah nyesel dia. Yuk kita ceritain bareng-bareng. Jadi dulu aku itu jadi orang yang sering dibully. Karena sering dibully, aku menjadi orang yang pendiam, tidak serakah, dan macam-macamnya. Tapi aku menjauh dari orang lain. Aku berada di rumah terus, dan yang lain-lain. Aku di rumah dan tidak pernah pergi kemana-mana karena aku takut dihina. Dan setiap hari aku dilihati orang-orang dari jendela. Dan aku diketawain karena aku selalu saja di rumah terus. Iya, aku di rumah. Kalau aku keluar pasti dihina. Jadi aku mulai hari ini mulai sabar. Dan waktu itu aku pergi ke kampus. Saat itu kampus aku sepi dan di situ hanya tersisa anak laki-laki. Anak laki-laki yang melihatin aku terus-terusan. Dan aku berkenalan dengan salah satu anak laki-laki yaitu yang bernama Putra. Aku berkenalan dengannya. Sampai sekarang aku masih berteman dengannya. Dan dia tidak mengejek aku karena aku tuh sangat gendut. Jadi dia hanya berteman denganku dan tidak pernah memilih kasih. Dia berjanji ntar kelak dia akan menjagaku setiap waktu, setiap hari. Aku sudah berjanji dengannya. Janji itu akan segera terucap. Saat pulang ke sekolah pun aku harus saliman dan pergi. Atau yang biasa kita lakukan sebelum pulang sekolah adalah pasti kita ke kantin bareng. Ya, ke kantin bareng gitu. Dan di situ masih ada banyak banget orang yang mengganggu aku. Dan ya, seperti itulah hidupku. Saat aku ke kamar mandi yang sering aku pakai pasti dinamai hantu kamar mandi yang memakai kamar mandi ini. Jadi seperti aku dihina dengan mereka. Dan aku tetap bersyukur mempunyai satu teman daripada banyak banget teman yang menghinaku. Aku mulai tidak mau sekolah. Kata ibu aku, sekolahlah nak. Tapi meskipun kamu di situ dihina, sudah nak. Kamu harus sekolah. Kamu katanya cita-citanya mau menjadi pramugari. Jika kamu tidak sekolah, kamu tidak akan bisa nak untuk menjadi pramugari. Ya, sekolah ya. Dari pertanyaan ibu aku itu, aku mulai ingin sekolah kembali. Tapi percuma aja aku sekolah kembali. Ntar terjadi seperti itu lagi. Tapi kata ibu aku harus sabar. Dan aku gak boleh kayak gini. Aku harus semangat. Perempuan itu seharusnya semangat, tidak pernah mengeluh kecapean. Dan aku berkata, iya bu. Tapi di situ pas aku libur sekolah, aku hanya bisa melihat keluar jendela saja. Aku tidak mau keluar karena takut saya diejek lagi karena aku gendut. Aku mulai ingin diet, tapi di situ banyak banget orang-orang yang ngeliatin aku. Jadi aku tidak bisa diet sama sekali. Karena banyak banget kumpulan orang-orang yang ngeliatin aku dari jendela. Di situ aku langsung muak atas mereka melihati aku dari jendela. Aku terasa ingin pindah rumah.
Aku mempunyai 2 rumah, yang satunya di Bati aku, yang satunya di rumah aku. Sebentar. Ya. Karena di sekolahan aku juga menjadi bahan bulian, jadi aku hanya berteman dengan salah satu teman aku yang bersyukur, yaitu Putra. Tapi pas aku lihat-lihat, dia udah mempunyai teman baru dan ia mulai membuliku lagi. Aku kira kalau dia punya teman baru ya dia tidak membuliku. Ternyata dia membuliku karena atas suruhan temannya. Temannya perempuan, cantik dan bergaya. Pantes dia lebih memilih perempuan itu daripada aku. Pas aku lihat di kantin dia bersama perempuan lain. Aku sebenarnya bukan pacarnya, tapi aku terasa tidak mempunyai teman selain dia. Dan aku berkenalan dengan perempuan yang aku mulai berkenalan dengan perempuannya. Dan perempuannya juga jijik sama aku karena katanya kamu kegendutan buatku. Aku tidak mau berteman dengan orang yang seperti itu. Kata pacarnya teman aku, Putra. Akhirnya aku balik ke rumah. Kata ibu aku, "Nak, kamu bolos sekolah?" Aku berkata, "Iya, Bu, aku bolos sekolah." Di situ ibu aku berkata, "Kenapa, Nak, kamu bolos sekolah? Kamu sudah bagus-bagus di sekolahan, Nak." Kata ibu aku, "Kenapa? Kamu dihina lagi sama teman-temanmu?" "Sudah, kamu gak apa-apa dihina. Pokoknya kamu bilang aja, gak apa-apa, ini semua gak apa-apa aku dihina, tapi kamu jangan hina aku berlebihan." Akhirnya aku dapat chat dari teman aku yang satunya. Ya, aku masih punya teman lagi, tapi teman aku yang itu juga agak keras kepala, jadi aku gak terlalu suka sama dia. Tapi aku dapat chat dari dia, katanya yuk kita ke kafe yuk. Pas aku lihat itu ya aku semangat aja mau ke kafe. Dan seperti biasa sebelum aku ke kafe pasti aku diet dulu. Aku tidak makan pagi, tapi aku akan makan di kafe, tapi ya dikit aja deh makanannya. Dan katanya itu kita harus ke kafe kucing yang ada gambar kucing katanya. Jadi aku menuju kafe yang ada gambar kucing karena kayaknya dia berada di kafe yang gambar kucing itu loh. Nama kafe itu adalah Cafe Cadbury. Wah, keren banget sih nama kafenya, tapi kecil juga sih. Tapi nggak apa-apa deh buat aku kecil atau besar, pokoknya yang penting saya bisa makan di situ. Di situ aku mengintip dulu dari jendela apakah teman aku benar-benar ada di sini. Pas aku lihat dia nungguin aku. Dia nungguin aku di dalam dan dia ngeliat aku. Dan dia berkata, "Hei, udah masuk aja, nggak usah ngeliat dari jendela, bego. Hei, cepet masuk." Akhirnya aku masuk dengan wajah senang banget. Senang. Dan akhirnya teman aku pun raktir aku, tapi katanya terus aku nangis di situ. Dan teman aku heran, kenapa kok aku nangis di tempat yang kayak gini? Dan aku ditanyai dengan salah satu teman aku. Katanya, "Hei, kamu ngapain nangis? Di sini kan tempat rame, kenapa kamu nangis?" Aku berkata, "Teman aku laki sama wanita lain, emang kamu pacarnya?" Aku berkata, "Enggak, tapi aku hanya punya teman baik yaitu dia. Kan aku teman baik kamu."
Tapi kamu orangnya menurut aku agak judes. Terus katanya teman aku itu aku judes karena ya aku tuh lagi marah aja. Tapi pas aku nggak marah aku baik kok. Akhirnya aku lebih memilih teman perempuan aku yang ngajak aku ke kafe itu. Namanya Dina. Aku lupa sih namanya apa. Pokoknya tadi aku udah nyebutin lah namanya gitu. Dina kali ya? Iya tadi kayaknya Dina. Dan ya udah sih, aku ke kafe itu dan kami sebelum makan-makan di kafe pasti kegemaran kami sebelum makan-makan adalah foto-foto di luar kafe. Ya pamer gitu, pamer, pabaliut banget. Dan di situ ada cowok-cowok yang liatin kami. Di situ kami langsung aku langsung bilang, kayaknya ada cowok deh yang ngeliatin kita dari tadi. Ya benar aja, mereka ngeliatin kita dari jendela. Dan aku pun langsung nggak mau kan foto-foto di situ karena aku muak. Di situ ternyata itu adalah teman aku Putra yang dan dia tuh cuma pamer, dia tuh sama wanitanya gitu. Aku melihat itu langsung menangis. Dia ke kafe juga bareng wanitanya. Di situ aku tambah nangis dan pokoknya di situ tambah nangis. Dan aku pulang dan aku mengurung diri aku. Pintu aku kunci. Aku gak mau biarin orang selain sahabat aku yang perempuan itu masuk. Aku hanya biarin ibu aku masuk dan sahabat aku doang. Tapi kalau orang-orang ya aku gak biarin dia masuk. Apalagi teman aku Putra itu. Dan akhirnya aku menangis lama banget di dalam kamar sendiri dengan udara yang sangat sempit. Dan ya lanjut part 2 lah ya. Pokoknya di situ tuh aku menangis terus nggak ada berhentinya. Dan aku di situ juga hampir mau tidur. Dan ya jadi gitu deh. Tapi lanjut part 2 lah karena aku di sini aku ya lagi kesel banget sama temen aku Putra itu yang udah ninggalin aku. Wah, aku tuh lagi kesel banget dan gak punya ide sama sekali. Ya, oke lah lanjut part 2. Makasih ya kalian udah nemenin aku di sini. Dan aku aja udah punya teman kayak kalian udah bersyukur banget. Dan kalian tuh pasti aktif di video-video aku. Ya seperti biasa pas aku tidur juga diliatin sama orang-orang yang gak jelas. Ya udah, bye bye, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat kalian subscriber aku. Yuk subscribe channel aku sekarang. Dan jangan lupa buat bunyiin tanda lonceng agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Bye bye.